Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di mata kuliah etika politik Islam, di mana sub-bahasan yang ingin kita ketahui dan pahami secara bersama-sama terkait dengan asas-asas etika politik Islam. Adapun asas-asas etika politik Islam yang dapat digali dari sumber ajaran Islam yang pokok dan utama, yakni Al-Quran, pada dasarnya cukup banyak. Akan tetapi pada kesempatan kali ini paling tidak hanya 3 asas saja yang ingin kita ulas secara lebih lanjut. Asas yang pertama adalah asas musyawarah, asas yang kedua adalah asas keadilan, dan asas yang ketiga adalah asas amanah. Sebelum kita mengurai dan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 asas dalam etika politik Islam yang sudah disebutkan di awal, maka terlebih dahulu ada satu pertanyaan yang kiranya patut dan layak untuk kita pertanyakan kaitannya dengan asas-asas etika politik Islam ini. Pertanyaannya adalah, apakah itu asas? Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu asasun, yang berarti fondasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa asas merupakan dasar, prinsip, atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Marilah kita lanjutkan uraian dan pembahasan kita terkait dengan beberapa asas-asas yang terdapat dalam etika politik Islam. Asas yang pertama adalah asas musyawarah. Hidup bernegara merupakan penyelenggaraan kepentingan bersama, bukan perorangan. Oleh karena itu, pengelolaan negara pun menjadi kepentingan bersama pula. Maka disinilah pentingnya atau diperlukannya adanya musyawarah. Dengan demikian, menurut ajaran Islam, musyawarah merupakan asas terpenting dalam kehidupan bernegara. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyinggung terkait dengan musyawarah. Yang pertama adalah Quran Surah Asy-Syura ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum", yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ayat ini menyatakan pujian kepada orang-orang mukmin karena dalam memutuskan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama itu dilakukan dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya Quran Surah Al-Imran ayat 159, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah", yang artinya, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam ayat ini terdapat perintah kepada Nabi untuk bermusyawarah dalam urusan yang menjadi kepentingan bersama. Apa yang diperintahkan kepada Nabi dalam hal-hal yang bersifat umum, maka berlaku juga bagi umat Islam. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, bahwa perintah musyawarah pada ayat ini tepatnya di Quran Surah Al-Imran ayat 159 secara tegas ditujukan kepada Rasul. Namun demikian, para pakar Al-Quran bersepakat bahwa perintah musyawarah berdasarkan ayat tersebut ditujukan kepada semua orang, dengan alasan bahwa bila Rasul saja diperintahkan oleh Al-Quran untuk bermusyawarah, padahal beliau orang yang tergolong maksum atau terpelihara dari dosa ataupun kesalahan, apalagi manusia-manusia selain beliau. Selanjutnya, asas yang kedua adalah asas keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, atau menempatkan sesuatu pada proporsinya tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran Surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan", yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan juga berbuat ihsan. Artinya dalam hal ini adalah sesungguhnya Allah secara terus-menerus memerintahkan kepada siapapun di antara hamba-hambanya
untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan juga tindakan, walau terhadap diri sendiri, dan menganjurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama daripada keadilan itu sendiri. Banyak sekali pendapat ulama tentang makna adil dalam ayat ini. Antara lain, adil adalah yang berjalan lurus dan bersikap dengan senantiasa menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Makna yang kedua adalah adil adalah seseorang yang menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dan makna yang ketiga, bahwa adil adalah moderasi, dalam arti tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Selanjutnya, ayat yang terkait dengan asas keadilan terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Yang artinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan cara adil. Ayat ini bermakna bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap semua manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, keadilan itu mesti dan harus ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, ataupun ras. Selanjutnya, asas yang ketiga adalah asas amanah. Kata al-amanah secara etimologis berarti jujur dan lurus. Sementara itu, kata amanah secara terminologi syar'i berarti sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanah merupakan tanggung jawab yang wajib dijaga dan juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk yang bersifat fisik seperti harta maupun jabatan. Dengan demikian, orang yang diberi amanah wajib melaksanakannya sebaik mungkin dengan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berbicara tentang amanah. Antara lain, Quran surah Al-Anfal ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Sementara itu, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan persoalan amanah. Quran surah An-Nisa ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana jika suatu amanah tidak disampaikan atau tidak diserahkan kepada yang berhak menerimanya? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, rawahu Bukhari, yang artinya, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggu sajalah kehancuran akan terjadi. Lantas ada salah seorang sahabat yang kemudian bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab bahwa jika sesuatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Baik, cukuplah kiranya perkuliahan kita pada kali ini yang terkait dengan asas-asas dalam etika politik Islam. Semoga saja dapat kita ketahui dan pahami secara baik dan benar. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya yang insya Allah tidak kalah menariknya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.